Baik, terima kasih Kak Firman. Gimana Eri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Bang Firman atas jawabannya Bang. Sehat selalu buat Mbak Gevira dan Bang Firman. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke penanya kedua dari Muhammad Rizky Ahmad. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya? Halo Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya, yang pertama, bagaimana cara kita untuk merencanakan tabungan keuangan kita untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang? Karena mengingat di masa sekarang ini, perekonomian di negara kita ini sangatlah krisis, apalagi ditambahnya kenaikan harga bahan bakar minyak saat ini. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mempertahankan pemikiran kita agar bisa terhindar dari investasi bodong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Firman? Apakah bisa langsung dijawab? Oke, bisa Mbak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama tadi bagaimana caranya kita bisa sustain ya menghadapi dunia saat ini. Sebenarnya agak terlalu tragis kalau kita bicara seperti itu. Cuman ya intinya gini teman-teman, inflasi itu di seluruh dunia itu pasti ada. Dan di Indonesia juga ada gitu. Dari zaman dulu tuh kita mengalami inflasi teman-teman. Ya, ini saya share ya slide-nya. Jadi kalau kita bicara inflasi, kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar, semua itu sudah kita alamin dari tahun-tahun zaman dulu pun udah kita alamin gitu. Nah, bahkan di 2008 itu inflasi kita itu 11,06%. Tapi toh semua kita lewatin kayak gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memplanningkan atau merencanakan keuangan kita di masa depan jika tadi terjadi yang namanya inflasi dan sebagainya di luar daripada perencanaan kita gitu. Nah, makanya nanti kalau teman-teman membuat alur perencanaan keuangan ya, ini contoh saya share sebenarnya di PPTC itu panjang, cuman karena memang waktu yang dibagikan hanya sekitar 40 menitan, jadi saya nggak share semuanya teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga akan jelasin inflasi dan sebagainya di sini. Nah, gini teman-teman, jadi termasuk ya perencanaan, contoh di sini skema menghitung dana pendidikan. Ya teman-teman juga perlu mempertimbangkan ini berapa inflasi pendidikan gitu. Jadi contoh biaya masuk di universitas saat ini 100 juta. Ya tentu ini akan beda kan dengan 15 tahun lagi. Misalkan anak kita umur 3 tahun nih, kita mau rencanain dia masuk universitas. Ya nggak make sense lah kalau kita cuma nyiapin dananya 100 juta. Karena kita tahu pasti ada yang namanya kenaikan harga gitu kan, dan teman-teman tinggal pakai data aja, oh berapa sih inflasi masa lalu gitu ya, karena kan kita untuk proyeksi itu kan butuh data, butuh histori. Jadi teman-teman adjust saja, oh 10% nih dari tahun sekarang gitu misalnya, berarti kalau setiap tahun dia naik 10%, maka kalau sekarang 100 juta, maka tujuan keuangan kita bukan 100 juta, tapi sekitar 417 juta ketika nanti anak kita berumur 18 tahun. Nah, begitupun nanti teman-teman mau menghitung skema, misalnya dana haji misalnya. Oh, haji itu kan misalkan sekarang dana haji butuhnya berapa? 50 juta deh contoh misalkan ya. Ini kan kalau kita pakai logika, zaman dulu kan haji itu mungkin cuma 20 juta gitu ya. Ya, kenapa sekarang 50 juta ya? Karena ada inflasi. Ya kalau teman-teman pengen 15 tahun lagi naik haji, kalau nyiapinnya 50 juta ya nggak akan kecapai gitu kan naik hajinya. Makanya kita perlu hitung nih, oh inflasi atau kenaikan rata-rata dari tahun lalu atau dari 10 tahun yang lalu itu berapa kenaikan rata-rata? Oh, kenaikannya misalkan 10%. Berarti kita bisa hitung nih 15 tahun lagi, kira-kira kebutuhan modal atau kebutuhan kita untuk haji itu berapa? Oh, 200 juta misalnya. Oh, 200 juta berarti kalau gua sekarang nabung 2 juta tiap bulan, maka gue butuh 100 bulan. Berarti kalau gue pengen cuma 50 bulan, gue perlu invest kemana nih? Nah, seperti itu. Jadi, ya ini semua butuh data dan kita proyeksiin kira-kira berapa angka yang pas untuk kita bisa achieve target keuangan kita. Kemudian yang kedua terkait investasi bodong. Jadi ini sebenarnya ngelanjutin pertanyaan yang tadi ya terkait investasi bodong. Nah, yang pengen saya jelasin, kalau bicara terkait investasi adalah, kalau kita bicara investasi, kita tuh nggak akan pernah keluar dari 6 poin ini. Terkait dana, instrumen investasi, tujuan, jangka waktu. Dan yang paling penting adalah risiko dan potensi untung.
Nah, yang perlu semuanya pahamin ya, supaya nggak terjebak dengan yang namanya investasi bodong, karena saya yakin teman-teman di sini punya pemikiran yang logis, tentu nggak akan kejebak dengan investasi-investasi yang nggak masuk akal. Nah, investasi bodong itu biasanya menjebak orang-orang yang nggak berpikir logis. Nah, yang perlu kita pahamin di sini adalah antara risiko, ya, semua aset nih, saya jelasin ya, semua aset di dunia ini, instrumen investasi di dunia ini, antara risiko dan untung, ini tuh pasti sejalan. Contoh kayak gini, teman-teman. Teman-teman mau investasi, tapi pengen risikonya yang rendah. Kira-kira make sense nggak dapetin potensi untung yang besar? Nggak make sense gitu. Nah, kalau kita pengen risiko yang rendah, kira-kira instrumen investasi apa yang risikonya paling rendah? Jawabannya adalah deposito, ya kan? Deposito itu risikonya boleh dikatakan ya hampir zero gitu. Ya, deposito bank ya. Ya, tapi kalau kita mengacu, kira-kira potensi untungnya berapa sih? Sekarang suku bunga acuan kita sekitar 3,75% ya. Ya berarti ya bunganya itu kurang lebih 3,75% per tahun. Berarti secara potensi untung kecil juga kan? Oh, misalkan gue pengen yang potensi untungnya sedang gitu, misalkan 6%, ya, tengah-tengah gitu, per tahun 6% per tahun. Ya potensi risikonya juga tengah-tengah, teman-teman bisa pilih instrumen obligasi misalnya, obligasi pemerintah dan sebagainya. Atau gue pengen potensi untung yang besar, kita juga harus siap antara dengan risiko yang besar gitu. Jadi antara potensi untung dan risiko itu pasti sejalan. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa untuk menafikan ya antara dua hal tadi, antara potensi untung dan risiko. Makanya tadi saya sempat share grafik ya ini ya. Makanya tiap orang itu pasti punya profil risikonya masing-masing. Dari kiri ke kanan, teman-teman lihat di sini ya. Dari kiri ke kanan, ini potensi risikonya semakin besar. Dari bawah ke atas, ini imbal hasilnya, return-nya semakin besar. Gitu. Jadi kalau kita pengen dapat imbal hasil yang tinggi, kita juga harus siap dengan risiko yang besar gitu. Nah, imbal hasil yang tinggi paling besar di di Indonesia ya. Kalau kita mengacu pada data, ini saya share ya. Selama tahun 2008 sampai 2019 itu masih saham yang memberikan income ataupun return ya paling besar tiap tahunnya sekitar 17,54% ini dari 2008 sampai 2019 ya, dihitung dari ini data pergerakan per tahunnya. Jadi rata-rata bergerak kurang lebih 17,54%. Nah, dari data ini aja ya teman-teman bisa mengcombine gitu. Oh, kalau ada orang yang nawarin gue investasi misalkan dengan bagi hasil atau imbal hasilnya 50% tanpa risiko, ini udah jelas investasi bodong gitu. Bahkan OJK kita ya, OJK Indonesia itu mengatakan bahwa jikalau ada institusi atau orang yang mengatakan instrumen aset yang memberikan instrumen aset reward-nya itu atau bagi hasilnya di atas dari obligasi pemerintah dan bilangnya ini adalah pendapatan tetap tanpa risiko, itu bisa dikategorikan sebagai investasi bodong. Jadi ya sederhananya itu aja acuannya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya Mbak untuk jawabannya. Semoga Mas